Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Al-Fatahil alim alladhi arsyada man istafahu min ibadihi lit-ta'allumi wat-ta'lim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi wa tuqrimuna biha binuril fahmi wa tuwaddihu lana biha ma ushkila hatta yufhama. Innaka ta'lamu wa la na'lamu anta 'allamul ghuyub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wassyukrulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita bisa untuk mengikuti hataman kitab Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, itu kitab Adabul Alim wal Muta'alim yang beliau susun menjadi rujukan, jadi tuntunan buat para penuntut ilmu, begitu juga para pengajar, para guru-guru yang mengajarkan ilmu. Salawat dan salam kita aturkan keharibaan junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum saya membacakan kitab ini, kebetulan saya sebagai pimpinan Pondok Pesantren Al-Islamiyah Bebidas, nama saya Muhammad Nawawi, yang insya Allah akan melanjutkan daripada bacaan yang sudah dibacakan oleh para asatiz. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa daman naf'alana bi'udhumihi fid darin amin. Masih dalam Al-Babul Awwal, al-bab yang pertama di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim fi fadlil ilmi wal ulama wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi, dalam padilah keutamaan daripada ilmu, keutamaannya para ulama, dan kelebihan-kelebihan di dalam mengajarkan maupun di dalam menuntut ilmu. Di dalam bab yang pertama ini beliau Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, beliau menjelaskan tentang fadilah daripada ilmu itu sendiri. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan telah berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, mudah-mudahan Allah meridai keduanya, darajatul ulama fauqal mu'minina bi sab'i mi'ati darajatin ma baina darajataini khamsumi'ati amin. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, darajatul ulama, derajatnya para ulama, fauqal mu'minina, di antara orang-orang yang beriman. Kelebihannya para ulama di antara orang-orang beriman yang tidak mempunyai ilmu, yang bukan menjadi ulama, bisa mi'ati darajatin, dengan 700 derajat. Ma bainad darajataini, di antara dua derajat. Di antara dua derajat, derajat yang pertama dengan derajat yang kedua, misalnya khamsumi'ati amin, itu membutuhkan 500 tahun perjalanan. Nah, seperti itulah kelebihannya para ulama warasatul anbiya, yang mewarisi ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasanya dia mensaksikan dirinya sebagai Tuhan. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain dia, selain Allah Subhanahu wa taala, wal malaikatu wa ulul ilmi. Begitu juga para malaikat bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang mempunyai ilmu. Al-ayah, ayat mimil ayah, sempurnaan. Ini potongan daripada ayat Al-Quran. Di dalam ayat ini fabada Allah Ta'ala binafsihi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai dengan dirinya. Wazanna bimalaikatihi, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengiringi, mengedua-galikan dengan sebutan para malaikat. Wasallata bi ahlil ilmi, dan yang ketiga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ahli ilmu. Ini menunjukkan derajat orang yang berilmu itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini saking tinggi derajatnya. Wa nahaika bihadza syarfan wa fadlan wa jalalatan wa nublan. Maka cukuplah bagi engkau, cukup bagi kita dengan kemuliaan ini, kelebihan ini, keagungan ini, kemuliaan ini menjadi pegangan buat kita untuk senantiasa menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang berilmu. Wa qala Allah Ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari dalam bab yang pertama ini. Beliau menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, innama yakhshallahu min ibadihil ulama, bahwasanya yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya ialah para ulama. Wa qala Allah Ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa 'amilus shalihat, dan mereka mengerjakan amal saleh. Mereka taat kepada Allah, mereka melaksanakan perintahnya Allah, menjauhi larangannya Allah. Ulaika hum khairul bariyah, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ila qaulihi ta'ala, sampai firman Allah Subhanahu wa taala, dzalika liman khasyiya rabbah, itulah orang-orang yang takut kepada Tuhannya, itulah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqtadatil ayatani annal ulama humul ladzina yakhshawna Allah ta'ala. Dua ayat ini menunjukkan bahwasanya para ulama humul ladzina yakhshawna Allah ta'ala, mereka lah orang-orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yakhshawna Allah hum khairul bariyah, dan orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala hum khairul bariyah, mereka lah sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala. Fayuntiju annal ulama hum khairul bariyah, ini menunjukkan bahwa para ulama adalah sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaannya para ulama yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah kehendaki dengannya khairan, kebaikan. Siapa saja yang Allah kehendaki orang itu menjadi orang baik, manusia itu menjadi manusia yang baik, yufaqihuhu fid din, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia pemahaman tentang masalah agama. Dia akan senang menuntut ilmu. Nikmat di dalam menuntut ilmu ini bagian daripada tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan orang-orang itu menjadi orang baik.
Kita lihat salafus saleh, termasuk guru-guru kita, termasuk orang tua saya. Orang tua saya ketika beliau masih hidup, walaupun dari pagi beliau ngajar, pagi ngajar di sekolah, kemudian malamnya ngajar di masyarakat, pulang dari ngajar beliau tidak langsung tidur, langsung baca kitab, saking nikmatnya dengan ilmu. Inilah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di akhir hayat beliau sakitnya itu ketika beliau baru selesai daripada pengajian, daripada majelis ilmu, dan tidak begitu lama kemudian diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saking cintanya dengan ilmu. Itulah cara Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan hambanya. Cara Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hambanya hamba yang terbaik, maka Allah pilih dia, Allah jadikan dia paham dengan masalah, dengan urusan agama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al ulama warathatul anbiya. Ulama itu kata Rasulullah pewaris para nabi. Dalam lanjutan hadis ini, para nabi itu wala anbiya la yarithu dinaran wala dirhaman. Para nabi tidak mewarisi harta benda, tidak mewarisi uang dinar, tidak mewarisi harta dunia, tetapi para nabi itu adalah mewarisi daripada ilmu. Makanya Rasulullah, faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafirin. Barang siapa yang mengambil ilmu dari para ulama, maka dia telah mengambil suatu hal yang bagus, hal yang baik, hal yang benar. Maka hati-hati, karena banyak sekarang orang mengatakan langsung ambil Al-Quran, dari Al-Quran dan hadis, langsung dari Al-Quran, langsung dari hadis. Kenapa? Karena mereka tidak sadar kalau hadis itu dibawa oleh para ulama, tidak sadar kalau hadis itu dibukukan oleh para ulama. Makanya di dalam Nahdlatul Ulama, tradisi Nahdlatul Ulama, ilmu itu adalah itu diambil daripada masyayikh, daripada guru-guru, daripada para ulama. Itu adalah ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa hasbuka bihadhihi darajati majdan wa fakhran. Dan cukuplah bagimu itu dengan derajat ini. Cukup bagi kita untuk kepingin, untuk senantiasa menuntut ilmu, menjadi pewarisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bihadhihi darajah, dengan derajat ini, majdan wa fakhran. Itu keagungan, kebesaran. Wa bihadhihi rutbah syarafan wa dzikran, dan dengan tingkatan ini, dengan kedudukan ini, kita akan menjadi mulia, wa dzikran, dan menjadi yang selalu disebut, diingat oleh orang. Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, beliau sudah meninggal sudah puluhan tahun, tapi sampai sekarang tidak ada yang melupakan. Ini menunjukkan bahwa ulama, ilmu itu kemuliaan daripada ilmu, kemuliaannya ulama itu, walaupun sudah meninggal dunia, tapi selalu dzikran, selalu diingat, selalu disebut namanya. Wa idza kana la rutbata fawqa rutbatin nubuwah, dan apabila adalah tidak ada kedudukan di atas kedudukan para nabi, tidak ada yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan derajatnya para nabi, fala syarafa fauqa syarafil sarafi warasatil fala syarafa fauqa syarafil warasatil tilka rutbah, maka tidak ada yang paling tinggi kedudukannya daripada pewarisnya para nabi. Nah, setelah nabi ya para ulama. Kenapa? Karena ulama itu adalah warasatul anbiya. Tapi jangan berpikir, wah, kan sahabat paling tinggi. Sahabat juga bagian daripada ulama, orang yang mewarisi daripada ilmunya Rasulullah SAW. Cuman sahabat disebut sahabat karena hidup sezaman dengan Rasulullah SAW, menimba ilmu langsung dari Rasulullah SAW, beriman kepada Rasulullah SAW, maka disebut dengan sahabat.
Nah, di bawahnya sahabat disebut dengan tabi'in, orang yang belajar kepada sahabat, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bawahnya tabi'in disebut tabi'ut tabi'in. Di bawah tabi'ut tabi'in disebut dengan para ulama. Sebenarnya semuanya adalah ulama, pewarisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak ada kedudukan yang paling tinggi setelah kedudukan para nabi selain daripada kedudukannya para ulama. Wa ghayatul ilmi al-amalu bihi, dan kehinggaan daripada ilmu itulah beramal dengannya. Akhir daripada ilmu itu adalah beramal dengan ilmu. Li'annahu samaratuhu, karena bahwasanya ilmu itu li'annahu samaratuhu, karena bahwasanya amal itu adalah buah daripada ilmu. Wa fa'idatul umri, dan faidah daripada umur. Wa zadul akhirah, dan bekal daripada akhirat. Itu buah daripada ilmu. Akhir daripada ilmu itu adalah diamalkan. Kalau ilmu tidak diamalkan, maka ibarat pohon yang tidak berbuah. Dan amaliyah itu adalah bagian daripada faidah daripada umur. Wazadul akhirah itulah bekal daripada akhirat. Karena dalam hadis yang lain, dalam riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha la yanzuru ala suwarikum wala ila amwalikum. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang daripada rupa kalian. Wala ila amwalikum, Allah Subhanahu wa taala tidak memandang harta kekayaan kalian. Walakinallaha yanzuru ala qulubikum wa a'malikum. Tapi yang Allah lihat adalah hati kalian dan amaliyah kalian. Makanya antara hati dan amaliyah, ketika kita beramal, maka berusaha untuk membaguskan hatinya, mengikhlaskan dirinya untuk beramal. Karena amaliyah itu zadul akhirah, itu bekal kita di akhirat kelak. Faman zafara bihi sa'ida, barang siapa yang mendapatkan dengannya, yang bisa mengamalkan ilmunya, sa'ida, niscaya dia itu menjadi orang yang beruntung. Wa man fatahu hasira, barang siapa yang luput, dia punya ilmu tapi tidak diamalkan, tidak dipergunakan, hasira, niscaya dia akan rugi. Makanya akhir kehinggaan daripada ilmu adalah untuk diamalkan. Ketika kita punya ilmu, bahkan ini sering saya sampaikan kepada para santri, kalau mau pintar, kalau mau cerdas, rumusnya satu. Rasulullah menyampaikan, man amila bima alima warathahu Allahu ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan bima alima, dengan apa yang dia ketahui, yang sedikit dia amalkan, dia kerjakan, dia ajarkan ilmu yang sedikit itu, warathahu Allahu ma lam ya'lam. Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang belum dia ketahui. Itulah fadilahnya beramal dengan ilmu. Mengamalkan ilmu baik dalam bentuk amaliyah, kemudian mengamalkan ilmu dengan mengajarkannya. Ini adalah bagian resep dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya mudah. Allah Subhanahu Wa Taala akan warathahullahu ma'lam ya'lam. Maka termasuk ini kebanyakan daripada guru-guru itu, ini cerita daripada guru-guru saya, datangnya ilmu itu paling banyak setelah menjadi guru. Ketika menjadi santri, ketika menjadi murid, itu kadang-kadang perasaan sulit membaca kitab, sulit memahami. Tapi kalau sudah mulai mengamalkan ilmu, mulai mengajarkan, mulai berusaha, sedikit yang dia ketahui dia amalkan, maka disitulah muncul tanpa disadari Allah Subhanahu wa taala mewariskan dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita rajin mutalaah, mudzakarah, rajin belajar, rajin mengaji. Itu bagian daripada caranya Allah Subhanahu wa taala mewariskan ilmu, memberikan ilmu yang belum ada pada diri kita. Maka kuncinya adalah mengamalkan daripada ilmu walaupun sedikit. Walamma dzukira indahu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Hadratus Syekh melanjutkan, manakala disebutkan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulani, dua orang. Ini sahabat bercerita kepada Rasulullah. Sahabat menyebut di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dua orang, kata sahabat. Ahaduhuma 'abidun wal akhar alimun.
Ini di antara dua orang ini salah satunya orang yang ahli ibadah. Ibadahnya rajin, salatnya rajin, puasa rajin, zikir rajin, abidun. Wal akhar alimun. Dan yang satunya adalah alim. Dalam artian apa? Dia banyak ilmu dan mengajarkan, menyebarkan ilmu itu. Mengajarkan orang ilmunya. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Kemuliaan orang alim, kata Rasulullah, 'alal 'abid, atas orang yang ahli ibadah. Ya sudah, barang tentu dia ibadah karena punya ilmu, tapi sekedar ilmu ibadah digunakan untuk ibadah saja. Orang alim dia mengamalkan ilmunya, dia beramal dengan ilmunya, dia mengajarkan orang. Nah, keutamaan kelebihan orang yang alim atas orang yang ahli ibadah, kafadli ala adnakum, seperti kemuliaanku, kata Rasulullah, kafadli, seperti kemuliaanku ala adnakum, atas orang yang paling rendah di antara kamu, kata Rasulullah, di antara para sahabat. Tidak ada yang menandingi kemuliaan Rasulullah SAW. Begitulah perumpamaan antara orang derajatnya orang alim, keutamaannya orang alim dengan orang yang ahli ibadah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman saqaqallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa, kata Rasulullah, man salaka tariqan, barang siapa yang melangkahkan, yang berjalan dalam sebuah jalan, yang melangkahkan kakinya di sebuah jalan, yatlubu fihi ilman, dalam perjalanan itu memang tujuannya, niatnya adalah untuk yatlubu fihi ilman, untuk menuntut ilmu, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Allah Subhanahu wa taala akan memperjalankannya, akan memudahkannya. Dengan sebab dia ringan langkahnya, mudah langkahnya dalam menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan langkahnya, jalannya, urusannya nanti di yaumil qiyamah, daripada min turuqil jannah, daripada jalan menuju surga. Dan ini luar biasa. Janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadiqul masduq, yang jujur, yang dipercaya. Ini penyemangat buat kita yang menjadi santri, yang menjadi khadimul ilmi, menjadi khadimnya ilmu. Salah satu cara kita taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ringankan langkah kita, baik dalam mengajarkan ilmu, dalam menuntut ilmu yang kaitannya dengan masalah ilmu, dia ringankan langkahnya, ikhlaskan hatinya, maka kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nah, mungkin sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya baca dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Insyaallah mungkin nanti ada yang akan melanjutkan daripada bacaan ini sampai akhirnya kitab ini khatam, ditabarrukan, mengambil keberkahan daripada mengambil keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, berkah sebagaimana yang Allah berikan kepada Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, dan mudah-mudahan yang pribadi Al-Fakir itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan berkah membaca kitab ini. Begitu juga santriwan, santriwati yang ada, para asatis yang ada di Pondok Pesantren Al-Islamiyah Babidas ini mendapatkan keberkahan sebagaimana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan yang diberikan kepada Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Allahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya jangan ada maaf. Akhirul kalam, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.